Oke, Oke, gimana kabarnya gimana kabarnya teman-teman? teman-teman? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Malam Malam Senin ya Senin ya sekarang. sekarang. Oke, Oke, harus semangat harus ya. semangat ya. Ini Ini pertemuan terakhir pertemuan terakhir kita, kita, pertemuan pertemuan ke-8, dan di ke-8 dan pertemuan di pertemuan ke-8 ini ke-8 ini kita akan kita akan bahas bahas materi materi laporan laporan keuangan sama keuangan sama jurnal jurnal penutup, penutup gitu ya. ya. Oke, yang Oke, pertama yang kita pertama akan kita bahas akan dulu bahas mengenai dulu laporan mengenai laporan keuangan. keuangan. Nah, laporan Nah, keuangan laporan ini keuangan ini siklus siklus berikutnya berikutnya gitu ya, setelah teman-teman itu teman-teman itu di di pertemuan pertemuan kemarin kemarin mengenai belajar neraca mengenai lajur. neraca lajur. Ya, jadi Ya, jadi setelah setelah neraca lajur, neraca siklus lajur, siklus berikutnya itu berikutnya itu laporan laporan keuangan sama keuangan jurnal sama jurnal penutup. penutup. Ya, terakhir Ya, ada terakhir neraca ada saldo neraca setelah saldo setelah penutup. penutup. Nah, laporan Nah, keuangan laporan ini keuangan ini artinya adalah artinya adalah catatan catatan informasi dari keuangan suatu dari suatu perusahaan perusahaan pada suatu pada suatu periode periode akuntansi. akuntansi. Nah, isinya Nah, isinya berisi catatan catatan informasi informasi keuangan keuangan ya, ya mengenai suatu mengenai perusahaan suatu pada perusahaan suatu pada periode suatu periode tertentu. tertentu. Kemudian untuk Kemudian untuk jenisnya jenisnya sendiri, sendiri, jenis dari jenis laporan dari keuangan laporan itu keuangan itu di sini ada di sini tiga ada ya, tiga ya, laporan laba laporan rugi, laba rugi, laporan perubahan laporan modal, perubahan sama modal, sama neraca. neraca. Sebetulnya untuk Sebetulnya laporan untuk keuangan laporan itu keuangan itu semuanya ada semuanya 5 ada 5 ya. ya. Yang keempat Yang itu ada keempat itu laporan ada arus laporan kas, arus kas, sama yang sama terakhir yang ada terakhir ada catatan catatan atas atas laporan laporan akuntansi. akuntansi. Catatan atas Catatan laporan atas laporan keuangan atau keuangan atau CALK. CALK gitu. Nah, tapi Nah, dua tapi laporan dua itu laporan tidak itu akan tidak dibahas akan hari dibahas ini. hari ini. Jadi yang akan Jadi yang akan dibahas dibahas cuman cuman 3 3 laporan laporan. ya. Ya, Laporan laba laporan rugi, laba rugi, laporan perubahan laporan modal, perubahan sama modal sama neraca. neraca. Nah, kemudian Nah, di sini kemudian di ada sini ada tujuan tujuan penyusunan penyusunan laporan laporan keuangan. keuangan. Ya, kenapa Ya, sih kenapa sih perusahaan itu perusahaan itu menyusun menyusun laporan laporan keuangan? keuangan? Nah, Tujuannya itu tujuannya itu memberikan memberikan informasi informasi mengenai mengenai posisi posisi keuangan, keuangan, kinerja kinerja dan keuangan, dan arus kas arus kas entitas entitas yang yang bermanfaat bagi bermanfaat bagi sebagian besar kalangan kalangan pengguna pengguna dalam dalam pembuatan pembuatan keputusan keputusan ekonomi. ekonomi. Intinya kalau Intinya laporan kalau keuangan laporan itu keuangan itu tujuannya tujuannya memberikan informasi gitu ya, informasi gitu ya, bagaimana bagaimana kinerja kinerja keuangan keuangan perusahaan. perusahaan. Ya, Ya, manfaatnya dari manfaatnya laporan dari keuangan ini laporan keuangan ini salah satunya bagi investor misalkan. Nah, Nah, investor tentu investor sangat tentu sangat membutuhkan membutuhkan informasi dari laporan ini keuangan ini. ya. Ya, Tujuannya itu tujuannya itu ketika ketika misalkan investor investor mereka mereka akan kan akan menanamkan menanamkan modalnya modalnya misalkannya ke suatu misalkannya ke suatu perusahaan. perusahaan. Nah, gak Nah, mungkin gak mungkin si investor ini investor ini eh, menanamkan modalnya ke suatu perusahaan tanpa melihat terlebih dahulu laporan keuangan laporan perusahaan keuangan tersebut. perusahaan tersebut. Ya, Ya, mereka mereka sudah sudah pasti pasti pengen tahu dulu bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut. Ya, Ya, apakah apakah kinerja kinerja keuangannya baik keuangannya atau baik atau misalkan misalkan kurang baik. kurang baik. Gitu. Nah, sudah Ya, pasti sudah kalau pasti kalau misalkan misalkan investor investor akan memilih memilih perusahaan perusahaan yang yang memiliki memiliki kinerja yang kinerja baik, yang baik, ya kinerja ya yang kinerja yang bagus, bagus, supaya nanti di kemudian kemudian hari hari akan akan memberikan memberikan keuntungan yang banyak ya kepada ya kepada investor investor tersebut. tersebut. Terus Terus bukan bukan hanya hanya bagi bagi investor ya, investor ya, laporan laporan keuangan keuangan itu itu berguna berguna misalkan misalkan kepada kepada manajernya itu manajernya itu sendiri, sendiri, pihak pihak manajemennya, manajemennya, ya. ya. Terus Terus misalkan misalkan bagi bagi kreditor, kreditor, bagi para bagi para pemilik. Nah, pemilik, itu nah itu mereka mereka membutuhkan laporan keuangan, ya, ya, membutuhkan membutuhkan informasi yang ada informasi yang dalam ada dalam laporan laporan keuangan. keuangan. Oke, jadi Ya, ada jadi tiga ada ya tiga yang ya akan yang kita akan bahas. kita Yang bahas. pertama Yang itu pertama itu mengenai mengenai laporan laba laporan rugi. laba rugi. Nah, laporan Nah, laba laporan rugi laba ini rugi ini berisi berisi semua rincian rekening pendapatan dan juga beban atau atau disebut juga disebut dengan juga dengan rekening rekening nominal nominal ya, ya yang terjadi yang pada terjadi suatu pada suatu periode periode akuntansi. akuntansi. Intinya kalau di Intinya kalau laporan di laba laporan rugi laba itu rugi itu informasi informasi akhirnya akhirnya menginfokan menginfokan apakah apakah perusahaan itu perusahaan itu mengalami mengalami laba atau laba atau mengalami rugi. mengalami rugi. Ya. Ya. Nah, untuk Nah, untuk menghitung menghitung bagaimana bagaimana perusahaan itu perusahaan itu mengalami laba mengalami atau laba rugi atau rugi dengan dengan membandingkan membandingkan total antara total pendapatan pendapatan dengan total dengan total bebannya. bebannya. Nah, ketika Nah, total ketika total pendapatannya pendapatannya dikurangi dengan dikurangi total dengan beban total ini beban ini hasilnya hasilnya positif, maka maka perusahaan itu perusahaan itu mengalami mengalami laba. laba. Ya, Ya, artinya artinya berarti total pendapatannya itu pendapatannya lebih itu tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan total total bebannya. bebannya. Sehingga nanti Sehingga ketika nanti ketika kita kita selisihkan antara antara total pendapatan dengan pendapatan dengan total beban, selisihnya itu dengan dinamakan dengan keuntungan keuntungan atau laba. atau laba. Ya. Ya. Tapi Tapi sebaliknya, ketika ketika misalkan total misalkan total pendapatan pendapatan perusahaan itu lebih lebih sedikit, sedikit,
dibandingkan dengan total bebannya, maka maka selisihnya selisihnya itu disebutnya rugi. ya. Ya. Yang mana rugi itu hasil ketika total pendapatan dikurangi total bebannya itu hasilnya negatif. Jadi Jadi kalau total pendapatan dikurangi total bebannya negatif, maka itu perusahaan mengalami rugi. Nah, Kemudian untuk untuk menyusun laporan keuangan itu sendiri harus berurutan. ya. Ya. Jadi yang pertama itu teman-teman buat dulu laporan laba ruginya, baru yang kedua itu menyusun laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modal ya. Nah, kenapa Kenapa sih harus laporan laba rugi dulu? Karena nanti informasi mengenai laba atau rugi perusahaan tersebut akan dicatat lagi di laporan perubahan modal. Ya, Ada pengaruhnya. Jadi Jadi laba, misalkan perusahaan mengalami laba. Laba itu nanti akan kita perhitungkan kembali ya untuk mencari modal akhir. Nah, ini ya bisa Ini ya bisa teman-teman teman-teman lihat. Modal akhir Modal itu diperoleh dari modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan prive. Kalau Kalau misalkan misalkan perusahaannya mengalami laba atau atau mengalami untung. Tapi kalau Tapi misalkan perusahaannya perusahaannya mengalami kerugian, berarti modal akhirnya itu akan berkurang. Ya. Nah, Nah, modal awalnya akan dikurangi dengan besarnya kerugian, terus kalau ada prive dikurangi juga dengan prive. Jadi yang kedua itu setelah laporan laba rugi yang harus dibuat adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan Nah, laporan perubahan perubahan modal ini artinya suatu ikhtisar ikhtisar yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Artinya kalau Artinya kalau tadi laporan laba rugi, outputnya outputnya itu perusahaan itu mengalami laba atau rugi gitu ya. Nah, kita Nah, kita menghitung laba atau rugi perusahaan. Sedangkan di laporan perubahan modal, kita mencari atau menghitung berapa sih modal akhir perusahaan. Ya. Nah, cara Nah, cara menghitungnya menghitungnya ini ada dua kondisi. Kalau Kalau misalkan misalkan perusahaannya mengalami laba, laba, maka modal akhirnya diperoleh dari modal awal ditambah laba. Tapi kalau Tapi rugi, kalau rugi, tadi modal awalnya dikurangi dengan rugi. Ya. Ya. Oke, Kemudian nanti yang ketiga itu setelah misalkan laporan perubahan modalnya sudah dibuat, sudah selesai, baru yang ketiga perusahaan menyusun neraca. Ya, Atau istilah lainnya itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, Nah, neraca ini artinya adalah bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi perubahan posisi keuangan berupa harta, utang dan juga modal ini ya. Harta, utang dan modal. Nah, terus Nah, teman-teman terus teman-teman juga di pertemuan pertama sudah belajar bahwa rumus dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Artinya Nanti pada saat di laporan keuangan neracanya, ini kan tadi melaporkan mengenai harta, utang dan juga modal. Nah, Nah, nanti total harta atau total kekayaan perusahaan gitu ya, harus sama dengan total utang ditambah modalnya. Atau Atau total aktiva harus sama dengan total pasivanya. Ya, untuk Untuk formatnya sendiri, laporan laporan neraca neraca ini ada dua. Ada Ada yang bentuknya skontro atau bentuknya T gitu ya, sering disebut bentuk T. Dan Dan ada juga yang bentuknya stempel. Nah, kalau Kalau bentuknya skontro atau T ini, neraca disusun menjadi dua sisi menyebelah. Sisi Sisi kirinya untuk harta dan sisi kanan untuk mencatat utang dan juga modal. Nah, bayangin huruf T huruf T gitu ya, huruf T yang yang sisi kirinya katanya untuk mencatat harta, sedangkan sisi kanannya untuk mencatat utang dan juga modal. Jadi dibuat menyamping ya, harta di kiri, terus utang dan modalnya di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang bentuknya stempel, neraca itu disusunnya memanjang dari atas ke bawah secara berurutan mulai dari harta, kemudian diikuti utang dan modal. Nah, jadi kalau yang tadi skontro itu ke samping, ya hartanya di kiri, terus utang dan modalnya di kanan. Kalau stempel memanjang ke bawah. Jadi kita catat harta dulu semua, mulai dari kas misalkan ya, sampai dengan harta tetap, bangunan, tanah kayak gitu.
Terus baru ditotalkan dulu ya si total hartanya berapa. Nanti di Nanti di bawahnya kita kita catat utang dan juga modal. modal. Jadi ke Jadi bawah ke bawah ya harta dulu semua, terus terus di bawahnya utang baru modal. Nah, ini untuk Nah, ini untuk bentuknya staple. Oke. Oke. Nah, Nah, misalkan misalkan kemarin itu teman-teman sudah belajar mengenai neraca lajur ya atau ya kertas atau kertas kerja ini. Nah, Nah, kertas kerja ini sudah dibahas sebelumnya bahwa ini akan memudahkan perusahaan ketika menyusun laporan keuangan. Ya, jadi Ya, jadi pada saat perusahaan perusahaan menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal modal, dan juga neraca, angkanya angkanya tinggal pindahin aja dari kolom ini, kolom ini, terutama dari laba rugi sama neraca. Ya, Ya, jadi jadi angka-angkanya angka-angkanya tinggal disalin saja dari laba rugi sama kolom neraca ini. Misalkan Misalkan yang pertama, tadi kita harus membuat dulu laporan laba rugi ya. Langkah pertama, laporan laba rugi dulu, terus laporan perubahan modal, baru neraca. Nah, Nah, laporan laba rugi ini yang dilaporkan itu cuma dua akun. Dua kelompok akun. Ya, Ya, pendapatan sama beban-beban. Nah, misalkan Nah, di sini misalkan di sini kita catat dulu. Yang pertama kita catat dulu semua pendapatannya. Ya, Ya, di sini ada pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Nah, Nah, nominalnya tadi kita lihat dari ini ya, kolom laba atau rugi, laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Pendapatan jasa itu nilainya 1 juta. Ya, ini dalam ribuan jadi 1 juta. Terus pendapatan bunganya 120.000. Nah, ini ya. Pendapatan jasanya 1 juta. Terus pendapatan bunganya 120.000. Kemudian ditotalkan. Nah, di sini kan nggak ada lagi ya, pendapatannya cuma dua. Pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Oke, berarti kalau tidak ada lagi, langsung saja dijumlahkan. Total pendapatannya adalah 1.120.000. Kemudian baru dicatat beban-bebannya. Ya, di sini ada beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 beban ya. 5 akun beban, semuanya kita catat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Terus angka-angkanya juga sama kayak tadi, diperoleh dari laba rugi. Beban bunga di sini 40.000, terus beban gaji 200.000. Nah, beban gaji Gaji 200.000, 200.000, terus ini beban bunga 40.000. Untuk pencatatannya sendiri sebetulnya teman-teman boleh diurutkan ya dari angkanya yang paling besar, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi biar lebih rapi, rapi, silakan bisa diurutkan misalkan dari nominalnya yang lebih besar. Kalau ini enggak ya. Ini seharusnya 200.000, terus kemudian 80.000, 50.000, baru 40.000. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Oke, kemudian kalau sudah dicatat, nanti dihitung total bebannya berapa. Nah, terus terakhir kita selisihkan. Ya, total pendapatannya tadi 1.120.000 dikurangi dengan total bebannya 410.000. Sehingga di sini hasilnya positif 710.000. Nah, tadi kalau hasilnya positif berarti selisihnya ini disebut dengan laba. Tapi kalau misalkan hasilnya adalah negatif 710 misalkan, berarti itu rugi. Ya. Artinya kalau negatif berarti pendapatannya yang lebih kecil dibandingkan dengan total bebannya. Ya, jadi ini mengenai laporan laba rugi yang pertama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke perubahan modal? Oke, nggak ada. Oke. Ya, jadi ini ya gampang untuk kalau misalkan sudah disusun kertas kerja kayak gini, lebih gampang ya. Jadi tinggal kita pindahin aja dari laba rugi sama neraca. Tadi untuk laporan laba rugi kita pindahinnya semuanya dari sini ya, laba atau rugi. Terus tadi lupa belum dibahas laba yang ada di sini 710.000 itu harus sama dengan yang ada di kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya juga sama. Labanya ini yang ini 710.000. Ya. Jadi pastikan nanti laba atau rugi di kertas kerjanya harus sama dengan di laporan laba rugi.
Oke, kemudian yang Kemudian yang kedua, kedua, laporan yang harus dibuat adalah laporan perubahan perubahan modal. modal. Nah, kalau yang Nah, ini kalau lebih yang ini lebih simpel. simpel. Ya, jadi Ya, kita jadi kita hanya hanya mencatat modal awal, terus terus ditambah ditambah karena tadi mengalami mengalami laba laba ya. ya. Jadi nanti ditambah modal awalnya sama laba. Terus Terus karena karena di kertas kerja kita lihat ada pribadi Rian, ini pribadi itu prive prive ya. ya. Jadi ada Jadi ada prive Rian sebesar 100.000 100.000 ya. Berarti harus Berarti harus dikurangi dulu si si labanya. labanya. Ya, boleh Ya, langsung boleh langsung dikurangi dikurangi ke modal awal atau boleh juga privenya privenya dikurangi dari dikurangi laba. dari laba. Nah, berarti Nah, ini berarti ini labanya labanya 710.000, 710.000, kemudian kemudian privenya privenya 100.000. 100.000. Berarti Masih masih positif ya hasilnya 610.000. Nah, ini 610.000. Nah, ini penambahan penambahan modal. modal. Kalau Kalau misalkan misalkan laba laba dikurangi dikurangi privenya ini privenya ini hasilnya negatif, berarti bukan penambahan ya, tapi tapi pengurangan modal. Nah, kalau Nah, sudah kalau kayak sudah gini, kayak gini, ditambahin ditambahin aja aja dengan dengan modal awalnya. 2.230.000 2.230.000 ditambah ditambah dengan 610.000. 610.000. Maka Maka hasilnya hasilnya modal modal akhir akhir 2.840.000. ya. Terus untuk Terus modal untuk awal, modal nah awal, nah ini jangan lupa modal awal diperoleh dari neraca. neraca. Ya, Ya, neraca. nah ini 2.230.000 akun akun modal. Modal Modal Rian Rian dilihatnya dari neraca ya, jangan dari neraca saldo. Meskipun Meskipun dalam kasus ini sama saja di neraca saldo sama neracanya, tapi nanti barangkali di kasus yang lain ya di AJP-nya ada angkanya. Ya, kita Ya, nggak kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi Jadi lebih lebih baik baik nanti untuk modal perusahaannya lihat saja dari kolom neraca. Ya, Ya, ini sebesar ini sebesar 2.230.000. Oke, jadi ini Jadi hasilnya ini ya. hasilnya ya, tadi modal akhirnya 2.840. Baru terakhir itu setelah menyusun laporan perubahan modal, berikutnya laporan keuangan neraca. Nah, ini salah ya judulnya. Harusnya laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, tadi Tadi untuk neraca itu bisa menggunakan bentuknya yang T atau bentuknya yang ke bawah, yang stapel. Nah, kalau Nah, yang kalau yang kasus kasus ini ini menggunakan bentuknya yang T. Jadi yang Jadi yang kiri kiri itu untuk mencatat aktiva, yang kanan untuk mencatat kewajiban kewajiban atau utang dan juga modal. Oke, untuk Untuk mencatat mencatat laporan posisi keuangan ini sama aja ya kayak tadi. Jadi akun-akunnya diperoleh dari neraca, mulai mulai dari akun harta harta sampai dengan modal. Ya, Ya, jadi harta, utang, dan modal. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi catat dulu. boleh yang pertama catat dulu aktivanya atau total hartanya. Dipisah ya. Jadi ada aktiva lancar atau harta lancar dan juga ada harta tetap. Nah, untuk Nah, untuk harta lancar ini contohnya di sini ada akun kas, piutang, perlengkapan sama persekot asuransi. Ya. Artinya dari aktiva lancar ini adalah harta yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun atau yang sifatnya itu mudah dicairkan dalam bentuk uang. Ya, ini untuk definisi harta lancar. Nah, untuk harta tetap teman-teman gampang membedakannya. Ya. Kalau harta tetap itu barang-barang yang bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya ada peralatan, terus akumulasi penyusutan ini juga masuk ya. Akumulasi penyusutan peralatan itu bisa dibilang kayak sepaket dengan aktiva tetapnya. Nah, ini kan Ini kan akumulasi penyusutan peralatan ini sepasang gitu ya dengan akun peralatannya. Terus contoh lain ada bangunan, kendaraan, tanah itu juga masuk ke aktiva tetap. Nah, ini angka-angkanya tadi dari kolom neraca ya. Mulai dari kas sampai dengan akumulasi penyusutan. Nah, jangan lupa untuk akumulasi itu. Ya, kalau kita lihat di neracanya ini, akumulasi penyusutan saldonya ada di kredit. Ya, jadi ini harus kita kasih tanda kurung atau kasih tanda minus ya. Nah, di sini artinya si peralatan servisnya harus kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jadi 1.500.000 dikurangi 130.000 hasilnya 1.370.000.
Kalau Kalau sudah, sudah, nanti ditotalkan aktiva aktiva lancarnya lancarnya berapa, berapa, ditambah aktiva aktiva tetapnya, tetapnya, nah itu hasilnya total harta harta seluruhnya. seluruhnya. Ya, total Ya, total aktivanya di sini aktivanya di sini 3.680.000. 3.680.000. Oke, kalau Ya, sudah kalau sudah hartanya hartanya dicatat dicatat semua, semua, baru baru masuk ke utang sama sama modal. modal. Nah, di sini Nah, di sini privenya privenya nggak ya. masuk ya. Prive itu Prive itu akun modal tapi nggak masuk ke laporan neraca. neraca. Karena Karena modal yang kita pakai di sini bukan modal awal, tapi tapi modal akhir yang setelah ditambah laba ya, dikurangi dengan prive tadi, yaitu yaitu 2.840.000. Nah, hati-hati Nah, ya. hati-hati ya. Di sini Di sini sering banget salah. yang masuk ke modal rian itu bukan modal yang ada di kertas kerja, bukan 2.230.000. Tapi Tapi yang dimasukkan adalah dari laporan perubahan modal. Ya, 2.840.000. Kalau untuk Kalau untuk utang, utang bisa dilihat dari kertas kerja tadi ya. Utang Utang usaha, usaha, utang gaji. Nah, ini total utangnya 840.000. 840.000. Oke, nah kalau Nah, sudah, kalau sudah ini dijumlahkan dijumlahkan ya, total utang sama modalnya. Kemudian Kemudian hasilnya ini harus dipastikan balance dengan total aktivanya. Harus sama ya. Total hartanya 3.680.000. Total utang ditambah modalnya juga harus 3.680.000. Nah, ini ya Nah, ini ya untuk untuk laporan keuangan sampai sini. Nanti Nanti kita Oke, jadi jadi sebelum ke jurnal penutup mungkin kita langsung saja ya latihan laporan keuangannya dulu, baru nanti dilanjut ke jurnal penutup terakhir ya. Oke, sebelum Sebelum latihan barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. dulu, boleh?